Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian tafsir pada surat Al-Ma'un. Pada pertemuan yang telah lalu, kita akan membahas surat Al-Kautsar, dan yang terdiri dari 3 ayat, dan kita melanjutkan surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini bercerita tentang orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga bercerita tentang orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim, yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Oleh Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita tentang ada orang-orang yang salat, tetapi justru salatnya membawa kecelakaan dunia dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang yang mudah untuk membantu orang lain. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, seperti biasa sebelum kita membaca tafsir dari surat ini, kita baca sama-sama terlebih dahulu ayatnya, kemudian setelah itu kita lanjut satu persatu atau ayat demi ayat. Kita akan bahas secara singkat, kemudian faedah yang bisa kita ambil kita akan ambil insyaallah taala. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم
surah Al-Ma'un merupakan surah Makkiyah. Surat Makkiyah. Surah Makkiyah sebagaimana yang kita ketahui adalah surah yang Allah Azza wa Jalla turunkan sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kota Madinah atau hijrah ke kota Madinah. Surah ini terdiri dari 7 ayat. Ayat yang pertama, Allah Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ya, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, yang artinya tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad atau melihat orang-orang yang mendustakan ad-din, itu mendustakan hari pembalasan atau mendustakan hari kebangkitan, ya. Atau kabarkan kepadaku tentang keadaan orang yang mendustakan hari kebangkitan. Ru'ya, ya, penglihatan di sini ada dua kata para ulama. Ada ru'ya al-basariyah, yaitu ya, nah, kabarkan kepada Muhammad orang yang engkau langsung lihat, dan tentang orang yang engkau langsung lihat, ya, bagaimana keadaannya, yaitu orang yang mendustakan hari kebangkitan. Atau ru'ya di sini maksudnya adalah ru'ya al-khabariyah, yaitu ya, alimta alladhi yukadzibu bid-din. Ya, apakah engkau mengetahui Muhammad tentang orang yang mendustakan hari kebangkitan? Ya, ad-din di sini adalah hari kebangkitan atau hari pembalasan. Kalau di dalam terjemahan itu yang mendustakan agama. Kalau dalam terjemahan, ya, kalau dalam terjemahan sepak itu artinya mendustakan agama. Ad-din di sini ya adalah hari pembalasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maliki yaumiddin." Ya, Maliki yaumiddin. Raja yang memiliki atau yang memiliki, dan Allah Azza wa Jalla yang memiliki hari ad-din, itu hari balasan, hari pembalasan. Ya. Sebagaimana juga kita membaca ayat, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Apa yang kau ketahui Muhammad tentang hari pembalasan itu? Ya, thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apa yang kau ketahui wahai Muhammad, apa hari pembalasan itu? Dalam ayat yang lain, orang kufar bertanya kepada Nabi, "Ainna lamadinun?" Ainna lamadinun. Apakah nanti kalau kami sudah mati, kami akan dihisab? Lamadinun artinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita bahwa ya, tentang orang yang mendustakan orang yang mendustakan hari kebangkitan. Itu siapa di sini? Orang yang mendustakan hari kebangkitan, orang kufar, orang dari Islam yang mendustakan hari kebangkitan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah ayat, "Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu." Orang kufar berkeyakinan, beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Al-yub'atsu. Lalu apa kata Allah? Qul bala wa rabbi latub'atsun. Kata-kata Muhammad, tentu ya, demi Rabbku bahwa sesungguhnya mereka akan betul-betul dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa keadaan ya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu? Ya, Allah Azza wa Jalla mensifati tentang orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Ada ayat yang berikutnya. Ya, sifat orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu diantaranya adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dzalika alladzi
yaitu al-yatim. Ya, orang yang mendustakan hari kebangkitan itu adalah orang yang pada adiknya alladhi yaitu al-yatim. Ya, maka yang demikian itu yaitu orang yang mendustakan hari kebangkitan itu adalah orang yang alladhi yaitu al-yatim, orang yang menghardik anak yatim. Ini yang pertama sifatnya. Ya, nanti antara sifat orang mendustakan hari kebangkitan, sifat-sifat mereka itu di antaranya kata Allah, orang yang menghardik anak yatim. Ya. Sebelum kita membahas tentang anak yatim, siapa yang disebutkan dengan anak yatim? Apa definisinya? Anak yatim itu adalah menurut agama alladzi mata abuhu qabla bulughihi, alladzi mata abuhu lam yablugh. Anak yatim itu definisinya adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya, ditinggal mati oleh ayahnya sementara anak tersebut belum memasuki usia balik. Ya, jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, lalu anak tersebut belum masuk fase balik, itu belum umur 15 tahun. Ya, belum umur 15 tahun atau belum masuk tanda-tanda balik pada dirinya, baik laki-laki ataupun wanita. Ya, baik laki-laki ataupun wanita. Ya. Nah, kalau yang meninggal ibunya, apakah dia disebut dengan yatim? Tidak. Ya, kalau meninggal ibunya, dia tidak disebut sebagai yatim. Ya. Dan coba dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam banyak ayat dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan untuk memuliakan anak-anak yatim. Kita diperintahkan untuk memuliakan anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya, sehingga dia harus menghidupi kehidupannya imam lewat ibunya atau lewat dirinya pribadi. Ya, maka di sini orang-orang yang punya sifat ar-rahmah, maka dia pasti akan memuliakan anak-anak yatim. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa di antara yang mendustakan, di antara ciri orang yang mendustakan hari kebangkitan itu adalah mereka yang menghardik. Yaitu di situ artinya yadfa'uhu bi'anfi, yang mendorongnya dengan kencang, mendorongnya dengan kencang. Ya, diusir oleh yatim tersebut, dihardik, dibentak, dicaci dan dimaki oleh yatim itu. Ya. Orang seperti ini tentunya tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki sifat rahmah. Padahal Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mencontohkan kepada kita, apa kata Nabi, di antara ganjaran orang yang memperhatikan anak yatim, memperhatikan urusan anak yatim, apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim kahatain. Ana wa kafilul yatim kahatain, kata Nabi. Wa asyara biyadihi as-sababa wa nusta. Kata Nabi SAW, saya dengan orang yang memperhatikan urusan anak yatim itu kahatain, seperti ini, kata Nabi. Ya, seperti ini maksudnya apa? Sangat dekat sekali. Di mana? Terjadi. Ada wakaful yatim kahatain terjadi dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, maka hendaklah kita semuanya berusaha untuk memperhatikan urusan anak yatim ini, urusan anak yatim ini. Karena orang kalau memiliki sifat rahmah, maka dia akan memperhatikan sifat atau akan memperhatikan urusan anak yatim tersebut. Ya, mengasihi anak yatim salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, jadi salah satu sebab
turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya adalah dengan memperhatikan, dengan mengasihi anak-anak yatim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Berkasih sayang kalian kepada orang-orang yang ada di bumi ini, di atas muka bumi ini, di antaranya anak yatim, orang miskin. Maka Nabi mengatakan apa? Yarhamkum man fis sama, maka kalian akan disayangi oleh orang atau zat ya, yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, ayat yang kedua. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi orang yang mendustakan hari kebangkitan itu adalah orang yang tidak memperhatikan urusan anak yatim, yang harusnya diperhatikan urusan anak yatim, tapi dia tidak perhatikannya. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pula menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Sifat yang kedua adalah ya, orang yang tidak menganjurkan ya untuk memberikan orang miskin berupa makanan, ya, tidak menganjurkan untuk memberikan orang-orang miskin makanan, atau tidak membantu orang-orang miskin ya, untuk bantu makanan dan minuman. Ini merupakan sifat yang berikutnya yang tercela disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sifat ini juga Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam beberapa ayat yang lain dalam surat. Contohnya surat Al-Mudaththir. Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa lam nakun nut'imul miskin. Kenapa? Ma salakakum fi saqar? Apa yang buat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya, yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam api neraka saqar karena mereka tidak melaksanakan salat. Kemudian yang kedua, wala nakun nut'imul miskin. Dia tidak memberi bantuan makanan kepada orang-orang miskin. Ya. Dan tidak boleh menganjurkan. Sudah tidak memberi bantuan, lalu tidak menganjurkan ya kepada orang lain untuk berikan makan kepada orang miskin. Dalam surah Al-Fajr juga Allah Azza wa Jalla sebutkan surah Al-Fajr, itu bisa dapat. Kalau tadi surah Al-Mudaththir, nanti bisa dicek ayatnya di ayat terakhir. Surah Al-Fajr juga sama, ya, di ayat sebelum ayat terakhir. Allah Azza wa Jalla katakan apa? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, jadi tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Siapa yang disebutkan dengan miskin di dalam ayat ini? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu tidak menganjurkan, itu orang yang tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Siapa orang miskin itu? Al-miskin di sini adalah al-faqir, orang yang fakir. Ya, orang yang fakir. Jadi orang miskin di sini maksudnya adalah orang fakir, orang yang membutuhkan. Ya. Dinamakan orang tersebut sebagai miskin karena kefakiran telah menyebabkan dia ya, susah, telah menyebabkan dia susah, ya, telah menyebabkan dia susah, telah menjadikan dia ya, tidak bisa berbuat apa-apa, maka disebut dia sebagai orang miskin. Ya, telah menyebabkan dia tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dia disebut sebagai orang miskin. Atau dalam bahasa Arabnya sunniya miskinan li'anna al-faqra askar. Ya, dinamakan orang tersebut miskin karena kefakiran ya, menyebabkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, susah, mau berbuat nggak bisa, membuat itu nggak bisa, makan saja pun susah. Jadi di dalam ayat ini la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin di sini maksudnya adalah al-faqir. Ya, karena kalau disebutkan miskin saja berarti masuk di dalamnya orang-orang fakir.
Begitu juga ketika disebutkan fakir saja misalkan masuk di dalamnya orang miskin. Nah ini banyak di dalam ayat Al-Quran Karim atau dalam kata bahasa Arab, ya. Kalau disebutkan salah satunya maka yang lain ikut masuk. Ya. Tapi kalau disebutkan dua-duanya maka maknanya bisa berbeda. Ya. Kalau disebutkan dua-duanya fakir miskin maka fakir berbeda, maknanya miskin juga berbeda. Kalau fakir itu adalah orang yang betul-betul sangat membutuhkan atau orang yang tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya, ya, tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya, sangat kurang. Ya, kalau miskin orang yang tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya tapi lebih baik daripada orang fakir. Ya, kalau misalkan ya, kebutuhan sehari-hari orang tersebut 50.000, maka orang miskin hanya punya dalam seharinya 25.000. Kalau orang fakir kurang daripada 25.000, nah kurang lebih seperti itu. Ya, kurang daripada 25.000, berarti dia masuk kategori fakir. Nah, di dalam Al-Quran Karim penyebutan kalimat ya menggandengkan dua kalimat itu kadang bisa saja terjadi atau di dalam bahasa Arab. Ya, ketika disebutkan dua kalimat maka masing-masing memiliki makna. Ketika disebutkan secara terpisah maka ya yang satu masuk ke dalam makna yang lain. Contohnya seperti fakir dan miskin tadi. Karena dalam ayat, dalam sebuah ayat dalam surah Al-A'raf Allah Azza wa Jalla katakan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya hanya saja kata Allah sedekah itu atau zakat itu ya diberikan kepada golongan yang pertama fakir lalu miskin. Ketika disebutkan ya secara bergandengan maka fakir beda maknanya, miskin beda maknanya. Tapi kalau disebutkan salah satunya saja maka masuk ke dalamnya yang lain. Dalam ayat ini la yahuddu ala ta'amil miskin maka masuk di dalamnya al-fakir, orang yang fakir. Begitu juga contoh yang lain adalah kalimat Islam dengan iman. Ketika Islam dengan iman disebutkan secara berbarengan maka Islam memiliki makna sendiri, iman memiliki makna sendiri. Ya, karena di dalam agama ada tiga tingkatan di dalam kita beragama itu ada tiga. Yang pertama Islam, dan yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Ya, Islam ya martabat paling pertama, martabat paling rendah. Naik lagi martabat yang kedua iman. Ya, ketika orang sudah berislam baik, Islamnya baik, dia menjalankan ketaatan, maka dia ya naik martabatnya menjadi mukmin. Ya, bukan hanya muslim tapi mukmin. Ketika mukmin yang bagus menjalankan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka naik lagi martabatnya menjadi muhsin, ihsan. Jadi martabat yang paling tinggi dalam agama itu adalah ihsan. Dan maka kita lihat martabat kita berada di posisi mana, ya, muslim kan, mukmin kan, atau muhsin. Ya, jadi kalau disebutkan secara berbarengan Islam dengan iman maka ada yang berbeda. Tapi kalau disebutkan secara sendiri Islam maka di dalamnya ada iman. Kalau disebutkan iman maka di dalamnya ada Islam. Dalamnya ada Islam. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat itu mengatakan apa? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Berkata orang Arab Badui, ya, orang-orang yang perangainya kasar keras, kami sudah beriman. Ya, kami sudah beriman, kata orang Arab Badui. Maka Nabi mengatakan kepada, maka Allah mengatakan kepada Nabi, qul, katakan kepada Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walamma yadkhul iman fi
iman belum betul-betul masuk ke dalam hati kalian. Kalian belum muslim. Padahal qulu aslamna, katakanlah kami baru masuk Islam, baru menjalankan keislaman. Nah, jadi Islam sendiri, iman sendiri. Nah, ini Allah Azza wa Jalla katakan wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak pula menganjurkan ya, untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ini sifat dari orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Sebaliknya, orang yang beriman sifatnya justru sebaliknya, justru berbeda. Dalam ayat di dalam surat Al-Insan, Allah Azza wa Jalla katakan apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri orang beriman itu adalah, kata Allah, yut'imuna at-ta'ama, mau memberi makanan, padahal makanan tersebut adalah makanan yang dicintai, tapi diberikan kepada orang. Kepada siapa yang diberikan? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada asir, kepada tawanan-tawanan perang. Kemudian dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Surah Al-Insan. Ya, kami berikan makanan ini kepada kalian semata-mata karena Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian apapun, tidak balasan, tidak pula ucapan terima kasih dan syukur. Nggak perlu, kami nggak butuh itu. Kami hanya ikhlas karena Allah, berikan bantuan kepada kalian yang tidak ingin dibalas. Bahkan kata-kata ucapan terima kasih semua saja kami tidak menginginkan, karena betul-betul ikhlas karena Allah SWT. Ini kebalikan ya, orang beriman itu cirinya disebutkan dalam surah Al-Insan, yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Nah, kita dianjurkan atau perintahkan ya kita semuanya untuk memperhatikan orang miskin, orang-orang yang lemah. Ya, maka termasuk dari orang lemah itu adalah janda-janda, memperhatikan. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bahwa sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dari musuh-musuh kalian karena kalian memperhatikan sama du'afa, orang yang lemah. Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta dicarikan orang yang lemah. Nah, al-ghuni du'afaikum. Ya, carilah oleh kalian, carikan untukku orang yang lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama turzaquna wa tunsaruna, atau innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberikan rezeki sama Allah dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dari musuh-musuh kalian karena disebabkan doa orang-orang yang lemah. Jadi orang lemah ini penting untuk diperhatikan ya, karena lewat mereka rezeki kita akan mengalir. Lewat mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita semuanya. Nah, sehingga dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa alasan tercela orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Bahkan ya di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi, orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak termasuk ya, salah satu muhlikan, salah satu penyebab kebinasaan, dan dia termasuk dosa besar. Dia termasuk dosa besar. Makan harta anak yatim ini penting terperhatikan. Jangan sampai kita mengurus anak yatim ya, lalu kita makan harta mereka, lalu kita makan harta mereka ya. Nabi SAW katakan apa? Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkan ya, jauhkan dari diri kalian apa? 7 hal yang dapat membinasakan. 7 hal yang dapat membinasakan, kata Nabi. Salah satunya adalah aklu mal yatim. Salah satu hal yang membinasakan itu, dan dia termasuk dosa besar, adalah memakan harta anak yatim. Ada penting bagi kita. Ya, kita punya misalkan anak yatim yang kita urusi, lalu ya semena-mena kita lakukan mengambil harta mereka. Ya, semena-mena kita lakukan harta mengambil harta mereka. Ini sangat penting.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya ayat berikutnya ayat keempat, fawailul lil musallin. Wail, celaka. Wailun di sini artinya celaka. Wailun syadid, ancaman yang sangat keras. Bagi siapa nih Bapak Ibu sekalian? Allah mengancam bagi siapa? Bagi orang yang sholat. Celaka kata Allah Subhanahu orang yang sholat. Ya, apakah semua orang sholat? Tentunya tidak. Celaka orang yang sholat. Wail di sini artinya celaka. Bisa juga wail di sini salah satu nama dari nama-nama api neraka. Wail, neraka wail. Ya. Nah, siapa mereka ini yang celaka tersebut? Yang celaka itu adalah al-musalli, orang yang sholat. Ya. Orang yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang sholat yang celaka itu adalah orang-orang yang dari sholatnya mereka lalai, ghafilun, lalai. Mereka lalai dari sholatnya, ya. Mereka lalai dari sholatnya. Lalai seperti apa? Ya, lalai di sini adalah mereka yang tidak memperhatikan ya tata cara pelaksanaan sholat. Ya, mereka yang tidak memperhatikan tata cara pelaksanaan sholat. Itu sholatnya mereka hanya menghadirkan jisim saja, hanya menghadirkan ya tubuhnya saja, tapi bila roh, tapi apa roh dari sholat itu tidak ada. Ya, roh dari sholat itu tidak ada. Ya, hanya jasmaninya saja yang hadir di masjid atau hadir menghadap kepada Allah, tapi rohnya tidak ada. Tidak ada kekhusyuan dalam sholatnya. Ya, tidak memperhatikan rukun-rukunnya, tidak memperhatikan kewajiban sholatnya, rukuknya tidak dia perhatikan, dan cara rukuk, sujudnya pun juga tidak dia perhatikan. Ya, nah, ini orang yang sholat seperti ini disebut orang yang lalai dalam sholatnya, dan dia mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Fawailul lil musallin. Padahal dia sholat, tapi justru dia diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan sholatnya, dengan neraka wail atau dengan ancaman yang sangat pedih. Nah, pertanyaannya jemaah tentang Allah Azza wa Jalla, orang yang sholat saja diancam sama Allah, maka bagaimana orang yang tidak sholat? Ya, orang yang tidak sholat sudah belum tentu ya bukan lagi ancaman, tetapi sudah dianggap oleh sebagian ulama orang yang tidak sholat sama sekali di dunia, orang tersebut dia muslim tapi dia tidak sholat, maka dia dianggap kafir, keluar dari agama. Jadi kalau dia mengatakan KTP-nya muslim tapi nggak pernah sholat, hukumnya kafir. Sebagai ulama kalau tegas mengatakan orang seperti ini hukumnya kafir, laki-laki maupun perempuan. Ya, nggak sholat kafir hukum. Ya. Maka bagaimana berinteraksi kita dengan orang yang tidak sholat? Kata Pak Ulama, orang yang tidak sholat seperti ini, ya, kalau dia meninggal, maka yang pertama jangan disolatkan, jangan disolatkan. Yang kedua jangan dikafarkan, jangan dimandikan dan jangan dikafarkan. Ya. Yang ketiga adalah tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dilarang, tidak boleh disalahkan di kuburan kaum muslimin. Tidak boleh. Terus bagaimana? Ya, dibuatkan rumah untuknya, rumah bukan kuburan, rumah untuknya, lalu dilemparkan ke dalam lubang tersebut, ya, dilemparkan ya mayat dalam lubang tersebut dengan baju-bajunya. Setelah itu ditimbun, selesai, ya, karena dia telah pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama Fir'aun, akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, bersama Ubay bin Khalaf. Semua ini disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang kafir. Ya, mereka akan dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, ya, dan bersama siapa lagi? Bersama Ubay bin Khalaf. Ya.
Jadi nggak ada belas kasihan kalau orang tidak sholat, nggak ada belas kasihan. Ya. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, kemudian tidak dikuburkan di kuburan kaum mukminin, justru dibuatkan lubang untuknya, buatkan lubang yang jauh, ya, di tanah yang jauh, kemudian dibuang jasadnya. Subhanallah. Ya, ini ancaman bagi orang yang melalaikan sholatnya. Ya, kalau dalam ayat ini Allah Taala mengancam orang-orang yang sholat, atau bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Ya. Orang yang sholat yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang sholatnya lalai. Ya, orang yang sholatnya lalai, yang tidak memperhatikan kekhusyuan dalam sholatnya. Ya, sehingga orang tersebut mendapatkan ancaman. Ya, sahur di sini artinya lalai, ya, bukan lupa. Bahkan Atha ibn Dinar, salah seorang ulama yang mengatakan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Taala, yang mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang lalai dari salatnya. Ya, dan Allah tidak tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Yang Allah Azza wa Jalla tidak sampai mengatakan orang-orang yang di dalam salatnya dia lupa sahur. Ya, karena kalau sampai orang yang di dalam sholatnya dia lupa, termasuk yang mendapatkan ancaman, maka semua kita tidak ada yang selamat. Hatta Nabi SAW saja lupa, ya, di dalam sholatnya. Dan pada suatu waktu beliau sholat asar hanya 2 rakaat. Ya, dalam satu waktu beliau sholat, ya, asar lagi sampai 5 rakaat, lupa. Dalam satu waktu lagi Nabi SAW sholat, ya, tapi tidak tahiyat yang pertama, ya, tapi tahiyat yang pertama lanjut langsung, ya, tempat ketiga, lupa. Nah, sehingga kata Atha ibn Dinar beliau mengatakan segala puji hanya milik Allah, ya, yang mengatakan bahwa orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang di dalam, atau orang-orang yang dengan sholatnya dia lalai. Yang dia dengan sholatnya dia lalai, bukan orang yang di dalam sholatnya dia lupa. Ya, karena tidak ada yang selamat dari kita semuanya. Ya, lupa dalam sholat. Ya. Orang yang lalai dalam sholat ini dia mendapat ancaman. Dia mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Bapak sekalian, kalau sangat pernah saya sampaikan di sini atau belum, menjelaskan kepada kita tentang urutan orang yang melaksanakan sholat. Jadi maratib, kedudukan orang yang melaksanakan sholat itu ada 5. Ya, nanti kita pilih Pak, kita akan sampai di kedudukan yang mana kita ini, ya, sampai martabat yang mana, posisi kita sudah di posisi yang mana. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan kepada kita ada 5 posisi orang yang sholat itu. Ya, 5 kedudukan orang yang sholat. Yang pertama, kata beliau, orang yang martabatul talib nafsi, orang yang betul-betul dengan sholatnya justru menzalimi dirinya. Ya, menzalimi dirinya. Seperti apa? Yaitu dia sholat tidak memperhatikan wudunya asal-asalan. Wudunya asal. Ya. Maka dari wudunya penting. Wudunya kan pintu sahnya sholat. Ya, pintu sah sholat. Kalau wudu kita nggak benar, sholat kita nggak sah. Makanya Nabi dalam sebuah hadis menjelaskan kepada kita, wailul lil aqabi minan nar. Celaka, ya, celaka, wail atau neraka wail bagi siapa? Lil aqabi, bagi orang yang tumitnya tidak basah dari air wudu. Air wudu tidak sampai ke tumitnya, ya. Padahal nggak basahnya cuma hanya seukuran uang logam, ya, syukur uang logam di tumitnya tidak basah. Maka Nabi mengatakan wailul lil aqabi, celaka bagi orang yang tumitnya nggak kena air wudu, nggak dibasuh. Di sini penting mulai kita semua perhatikan wudu sebelum sholat. Karena Nabi mengancam orang yang wudunya asal-asalan. Dan itu yang pertama tadi, orang yang menzalimi dirinya dan tidak sholat justru dia menzalimi dirinya. Itu orang yang
kemudian tidak memperhatikan ya waktu-waktu sholat, ya, sholat tapi sudah keluar waktunya misalnya, atau dia tidak memperhatikan rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Nah, orang seperti ini adalah orang yang hukumannya adalah mu'aqab, akan dihukum. Jadi orang yang posisi sholatnya seperti ini, ya, keadaan sholatnya seperti ini, maka dia akan dihukum sama Allah SWT dengan sholatnya, ya, dihukum, diancam oleh Allah SWT dengan sholatnya tersebut. Orang yang kedua, orang yang memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat sholat, dia sudah perhatikan semuanya, ya, kewajiban-kewajiban sholat dia perhatikan, tetapi dia tidak memperhatikan kekhusyuan di dalam sholat. Nah, ini dia sudah perhatikan semuanya, rukun-rukunnya, syarat-syarat sholatnya, wudunya yang benar, datang ke masjid dengan adab, tahiyat masjid, ya, nah, sholat tahiyat atau apa namanya, nah, tahiyatul masjid. Kemudian juga ya, dia perhatikan syarat sholatnya, kemudian kewajiban sholatnya, tetapi di dalam sholatnya dia ya tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, ya, tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, ya, masih diganggu oleh syaitan dan dia mengikuti waswas tersebut. Waswas syaitan dia ikuti, ya, dia pikirkan dalam sholatnya dunia, dia pikirkan dalam sholatnya pekerjaannya, dia pikirkan dalam sholatnya macam-macam, bahkan kepikiran kalau dia berbuat maksiat kepada Allah dalam sholatnya terlintas, dan dia biarkan aja, tapi dia terus sholat, dia sujud, dia. Nah, orang yang seperti ini, ya, dengan sholatnya justru akan dihisab sama Allah, dihisab. Fulan, engkau sholatnya kenapa begini? Fulan, engkau sholatnya kenapa nggak bisa khusyuk? Fulan, dihisab sama Allah pada kiamat. Kemudian orang yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim adalah orang yang dengan sholatnya dia sudah perhatikan. Dia perhatikan rukun-rukun sholatnya, kewajiban-kewajiban sholatnya, ya, sunnah-sunnah sholatnya, syarat-syarat sholatnya sudah diperhatikan semuanya. Dan dia berjuang. Ini yang membedakan antara yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang kedua dia nggak berjuang, tapi dia mengalir, mengikuti waswas syaitan, waswas yang ada dalam hatinya diikuti, sehingga dia nggak bisa khusyuk. Yang ketiga ini dia berjuang untuk berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholatnya. Berjuang, berusaha. Begitu ada waswas syaitan, dia ucapin a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam sholat. Nah, orang yang seperti ini kondisi sholatnya, dia akan mukaffar anhu dari Imam Qayyim, akan diampuni, ya, akan diampuni, ya, sholatnya walaupun belum betul-betul ya diinginkan oleh Allah SWT, artinya kurang di dalam kekhusyuannya, tapi diampuni sama Allah SWT. Dan dengan sholatnya pun juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Ini kedudukan orang yang ketiga. Adapun kedudukan orang yang keempat dalam sholatnya adalah orang yang sudah betul-betul memperhatikan rukunnya, syaratnya, kewajiban sholatnya, sunnah-sunnah sholatnya, ya, dan dia tenggelam di dalam sholatnya dengan kekhusyuan, tenggelam, ya, tenggelam dengan khusyuk dalam sholatnya. Dan orang yang seperti ini baru akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Ini saya berikan pahala. Jadi sholat yang sudah tenggelam dengan kekhusyuan, jadi dia tidak lagi berusaha payah untuk berjuang bisa khusyuk, enggak, tapi dia sudah tenggelam. Begitu Allahu Akbar, tenggelam dalam sholat itu. Yang dipikirkan hanya sholat, khusyuk langsung, ya. Orang seperti ini kata Imam Ibnu Qayyim baru dia mendapatkan pahala. Yang terakhir adalah orang yang lebih bagus lagi dari yang keempat, ya, dia tenggelam di dalam sholatnya, ya, kemudian bahkan dia merasa dia sedang melihat Allah Taala, ya, dia dalam sholatnya seolah melihat Allah SWT. Kalaupun dia tidak bisa, ya, minimal dia menganggap dalam hatinya Allah Subhanahu Wa Taala akan melihatnya, ya. Dia tenggelam, betul-betul tenggelam di dalam sholatnya, kekhusyuannya, ya, benar-benar tenggelam. Bahkan dia tidak lagi merasakan sakit. Kan disebutkan oleh para ulama dahulu, ya, para ulama itu orang-orang soleh,
Ya, kalau mereka terkena anak panah, kalau mereka terkena anak panah atau tombak, dicabutnya apa enggak? Dicabutnya, mereka minta dicabut di saat sholat. Ya, nah, tubuhnya terkena anak panah. Anak panah kalau dikeluarkan pasti akan robek gitu. Nah, jasadnya akan robek. Karena yang namanya anak panah begitu ditarik akan membuat dagingnya ikut, daging dan tubuhnya ikut. Nah, dia minta untuk apa? Ya, dicabut anak panah tersebut pada saat sholat. Kenapa? Pada saat sholat dia tidak lagi merasakan sakitnya dicabut anak panah. Ya, kenapa? Karena saking tenggelamnya dia dalam sholatnya, saking sibuknya dia dengan urusan sholatnya, sampai rasa sakitnya hilang. Subhanallah. Kalau kita jangan karena apa, nyamuk dikit aja udah berasa. Ya, nyamuk dikit aja sampai kita datar-datar kan gitu ya. Dia enggak, ya, cabut dia enggak merasakan sakit, tanpa dibius, ya, tanpa dibius. Nah, subhanallah, orang yang seperti ini adalah, ya, dia bukan lagi diberikan pahala, tapi muqarrabun min rabbih, menjadi kekasih Allah, ya, menjadi kekasih Allah, didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla kedudukannya dengan kepada. Nah, dari 5 ini maka kita masuk dalam urutan yang mana di Bapak Ibu sekalian termasuk dalam urusan sholat kita. Ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla jangan sampai masuk urutan pertama, kedua, atau bahkan yang ketiga. Ya, yang ketiga masih mending. Dan kalau bisa kita masuk urutan yang keempat, ya, berikan pahala yang Allah Azza wa Jalla dari sholat. Nah, maka urusan sholat ini rasakan pentingnya. Lagi kenapa? Ya, karena saking pentingnya kita diminta untuk khusyuk dalam sholat, minta khusyuk dalam sholat. Ya, hal-hal yang mengganggu sholat itu kita disuruh apa? Untuk selesaikan dulu. Hal-hal yang bakal mengganggu kita dalam sholat, kita disuruh selesaikan dulu. Misalkan sudah dikumandangkan adzan, atau bahkan sudah ditegakkan sholat, ya, sudah qomat di masjid. Ya, di rumah kita sudah dihidangkan makanan, kita berangkat ke masjid atau makan? Berangkat ke masjid atau makan dulu, Pak? Ya, makan dulu. Kalau makan nanti ketinggalan, bahkan sudah dapat sholat berjamaah. Kan? Makan dulu atau kita tinggalin? Kita langsung berangkat, berangkat bismillah. Ya, makan dulu, Pak, ya, makan dulu. Ya, jadi udah dihidang ini sudah kita makan dulu, ya, jangan dikajian dulu. Dan itu khusus dalam sholat, ya. Dan itu khusus dalam sholat. Jadi dalam sholat kalau sudah dihidangkan makanan, ya, kemudian dikumandangkan qomat, maka makan dulu. Ya, jangan gara-gara kita mau, ya, sholat berjamaah lalu kita tidak memperhatikan hadis Nabi. Apa kata Nabi? La sholata bihadratullah wa la huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak ada sholat bagi orang yang sudah apa? Yang sudah dihidangkan makanan untuknya, dan tidak pula ada sholat bagi orang yang menahan buang air. Jadi kalau sudah buang air, kalau sudah pengen buang air, sudah keluar dari sholat, walaupun sholat paling depan, keluar. Ya, kita melewati sholat yang di belakangnya itu nggak apa-apa. Yang dilarang orang melewati apa? Dalam berjamaah, kita nggak boleh melewati depan imam. Itu nggak boleh. Kalau kita lewati orang yang sedang sholat bersama imam, boleh. Kalau ada kebutuhan, misalkan batal wudu, ya, atau kita menahan ingin buang air, maka kita batalkan. Yang kita paksakan, karena dia akan menghilangkan kekhusyuan sholat. Sampai, ya, seperti itu. Nabi saja begitu selesai sholat, Nabi sholat menggunakan pakaian yang diberikan kepada beliau hadiah. Pakaiannya cukup bagus pakaian tersebut. Ya. Lalu di dalam sholat Nabi, ya, karena pakaian tadi cukup bagus, membuat Nabi terpalingkan di dalam sholat. Ya, di sebagian sholatnya terpalingkan, itu apa?
mungkin dengan melihat kebagusan baju tersebut, ya akhirnya selesai sholat, kata Nabi, tolong ambilkan pakaian saya yang di rumah, saya mau ganti pakaian, kemudian berikan pakaian ini kepada salah seorang sahabat yang disebut oleh Nabi SAW. Langsung diberikan pakaian tersebut kepada orang lain, mengganggu sholat beliau. Nah, kalau kita kan tidak bawa, justru dengan sholat kita bawa sebuah aksesoris kita kan, dalam sholat kita bawa yang justru kita latihan adalah aksesoris, ya semuanya boleh kita bawa aksesoris kita, nggak salah, tapi jangan sampai membuat kita terlena, itu saja. Ya, kalau membuat kita terlena ini yang dilarang. Tapi kita ambil ayat ke-6 dan ke-7 sebagai penutup. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Ya, mereka itu yang apa? Yang berbuat riya di dalam beramal. Jadi fawaidul lil musallin, ya celaka bagi orang salat. Yang salatnya bagaimana? Yang salatnya lalai, yang salatnya tidak perhatikan rukun-rukunnya, kemudian kekhusyukannya, kemudian yang salatnya lagi apa? Riya dalam salatnya. Ya, riya ini sangat penting untuk kita hindari. Ya, jangan sampai orang tersebut dalam melaksanakan ibadah riya karena manusia. Riya itu adalah ingin minta dipuji, ya, ingin minta dipuji, riya. Ya, apapun amalan tersebut jangan sampai kita melakukan riya. Mau baca Quran, kalau baca Quran namanya sum'ah, ingin minta didengarkan dan minta dipuji dengan bacaan Quran tersebut. Kita bersedekah, riya, ingin minta dipuji, ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara, sudah penting sekali ketika kita beramal, jangan terbesit dalam hati kita ada, ya, keinginan ingin dipuji oleh manusia, yang terbesit, ya. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ada syuraka syirki, aku tak butuh kepada yang sekutu kata Allah. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa saja orang yang beramal, ya, lalu dia beramalnya, ya, kepadaku dan kepada selainku, ya, atau mensekutukan aku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Ya, aku akan tinggalkan dia, ya, aku akan tinggalkan dia, kata Allah SWT. Ya, maka disinilah penting bagi kita memperhatikan. Bahkan para ulama saja tentang masalah niat ini, ikhlas dengan Allah Azza wa Jalla dalam setiap beramal ini, mereka mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in min mujahadati al-ikhlas. Kata para ulama, tidaklah aku betul-betul berjihad, berjuang menghadapi jiwaku ini dari sesuatu atas sesuatu daripada perjuanganku menghadapi keikhlasan. Sufyan Tsauri juga yang mengatakan dalam sebuah perkataan beliau, ma'alaitu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat yang terus aku perbaiki daripada niatku. Ini Sufyan Tsauri itu ulama besar, ulama hadis. Ya, niatnya sangat penting. Ya, apapun yang kita lakukan, kita usahakan ikhlas Allah. Karena orang yang riya, maka Allah akan tampakkan keriaannya. Man samma'a Allah, wa man yura'i. Orang yang beramal karena riya, Allah akan buka aibnya. Allah akan buka aibnya. Nah, kata Nabi SAW, wa man yura'i. Barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah yura'illah, maka Allah akan buka aib orang tersebut bahwa dia beramal itu bukan karena Allah. Dibuka sama Allah SWT. Jadi orang manusia akan tahu bahwa orang ini, ya, dia beramalnya bukan karena Allah SWT. Nah, ini penting bagi kita untuk perhatikan, yang sampai kita termasuk orang yang diberkahi oleh Allah SWT. Kemudian ayat terakhir, wa yamna'una al-ma'un. Lalu, ya, sifat berikutnya adalah yamna'una al-ma'un, yaitu orang yang ingat untuk memberikan al-ma'un, memberikan bantuan. Al-ma'un ini bisa juga diartikan enggan untuk meminjamkan berjana, meminjamkan nampak, meminjamkan diri, ya. Bahwa jangan sampai kita termasuk orang yang tidak
bertaruh, tidak mau bertaruh, meminjamkan ya barang kita kepada orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla di sini mengatakan wa yamna'un orang yang enggak bantu orang lain, ya enggak bantu orang lain, meminjamkan barang kita kepada orang lain. Kalau orang tersebut ya akan mengembalikan barang yang dia pinjam, maka kita pinjam, ya. Apalagi yang dipinjam itu sesuatu hal yang dibutuhkan, misalkan dia mau pinjam pena untuk menulis ilmu, kita berikan, ya, kita berikan. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua di dalam ayat yang singkat ini, itu dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Ya, saya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berikan manfaat kepada kita, bahwa yang pertama adalah ya, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa di sana ada orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat. Ciri-ciri mereka kata Allah, orang yang tidak memperhatikan anak yatim, bahkan menghardik anak yatim, ya, tidak ada belas kasihan kepada anak yatim, tidak memiliki sifat kasih sayang kepada anak yatim. Kemudian juga tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian juga orang yang tidak memperhatikan sholatnya lain, ya, dengan 5 tingkatan tadi yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim beserta hukumannya, ya, orang yang tidak memperhatikan kekhusyuan dalam sholat, serta orang yang berbuat riya, ya, berbuat riya ketika beramal, salah satunya adalah amalan sholat yang riya. Dan kemudian orang yang tidak mau membantu orang lain, dan untuk membantu orang lain, ya, orang yang tidak untuk meminjamkan barang yang kepada orang lain, maka ini termasuk hal yang sangat-sangat tercela yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan yang tafsir yang sedikit ini berikan faedah kepada kita semuanya, bahwa sesungguhnya kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya, ya, khususnya dalam masalah urusan sholat kita. Allah Ta'ala, sekiranya kita coba sampai sini, kita akhiri dengan doa kepada Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.